That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. You showed me love. Halo Sobat Manajer, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini dunia bisnis sedang dihadapkan pada persaingan bisnis yang sangat ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan segala cara agar tetap bertahan dalam persaingan tersebut. Salah satu cara terpenting yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Mengapa demikian? Karena apabila perusahaan fokus pada peningkatan kualitas kinerja, baik kinerja perusahaan maupun kinerja karyawan, tentu hal tersebut akan memberikan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk sukses dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif ini. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira apa saja sih yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, baik kinerja perusahaan maupun kinerja karyawannya? Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menjalankan manajemen kinerja dan penilaian prestasi kinerja di dalam perusahaan. Nah, apa sih itu manajemen kinerja? Beberapa para ahli mengungkapkan pendapatnya tentang definisi dari manajemen kinerja, yaitu seperti Armstrong tahun 2009 mendefinisikan manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja tim dan individu yang ada di dalam organisasi. Adapun menurut Robery Bakal tahun 2004 mengungkapkan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses komunikasi yang terus-menerus dilakukan dalam kerangka kerjasama antara seorang karyawan dan atasannya langsung yang melibatkan penetapan penghargaan dan pengertian tentang fungsi kerja karyawan yang paling dasar, bagaimana pekerjaan karyawan memberikan kontribusi pada sasaran organisasi, makna dalam arti konkret untuk melakukan pekerjaan dengan baik, bagaimana prestasi kerja akan diukur, rintangan yang mengganggu kinerja, dan cara untuk meminimalkan atau melenyapkan. Sedangkan Raymond Stone tahun 1991 menyebutkan bahwa manajemen kinerja merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, fungsi, unit, dan individu dengan mengaitkan tujuan atau target masing-masing. Lalu yang terakhir, Costello tahun 1994 menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiri yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa para ahli memang sangat berbeda-beda. Namun, jika kita cermati kembali, konsep-konsep yang disampaikan oleh beberapa para ahli tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, serta pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh manajemen yang secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut dapat dirumuskan bahwasannya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja dengan melakukan komunikasi secara terbuka dan berkeberlanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan yang strategis untuk sebagai pendorong dalam menciptakan tujuan organisasi. Manajemen kinerja lebih berfokus
pada perbaikan dan perencanaan kinerja masa depan. Perkembangan manajemen kinerja lebih berfokus pada front end planning daripada back end review, yang artinya perencanaan dan evaluasi kerja dilaksanakan dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan tersebut. Sedangkan back end review itu artinya perencanaan dan evaluasi hanya dilakukan di akhir kegiatan saja. Tujuan dari diterapkannya manajemen kinerja adalah untuk membangun budaya kinerja yang tinggi, di mana individu dan tim dapat bertanggung jawab serta memperbaiki pekerjaan secara terus-menerus dalam proses berbisnis. Nah, adapun beberapa tujuan lainnya mengapa manajemen kinerja diterapkan dalam sebuah perusahaan, yaitu antara lain seperti berikut. Nah, yang pertama itu mengatur kinerja organisasi agar lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua itu mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan sebuah organisasi. Dan yang ketiga itu membantu menentukan keputusan di dalam organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, baik di dalam organisasi maupun kinerja individunya. Nah, yang keempat itu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kelima itu mendorong kinerja karyawan agar bekerja sesuai prosedur agar menghasilkan kinerja yang optimal. Yang keenam yaitu meningkatkan hubungan kerjasama yang erat antara bawahan dan atasan. Yang ketujuh, mengembangkan budaya kinerja. Dan yang kedelapan yaitu mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai. Yang kesembilan yaitu mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Yang ke-10 yaitu menyediakan sarana yang dapat meningkatkan objektivitas penilaian kinerja karyawan. Menurut Wibowo tahun 2020, terdapat 4 model manajemen kinerja, yaitu antara lain yang pertama model Deming, model yang dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor hasil pelaksanaan, serta mereview atas kemajuan yang dicapai. Evaluasi terhadap hasil dilakukan dengan cara penyesuaian kembali antara rencana dan tujuan, atau menyusun kembali rencana baru. Yang kedua ada model Turing dan Hall, model yang melakukan perumusan lebih dahulu terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dan adanya dukungan untuk mencapai tujuan. Melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya yang ketiga ada model Costello. Model ini dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan agar mendapat suatu rencana dalam bentuk rencana kerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, diberikan coaching untuk SDM dan dilakukan pengukuran kemajuan dan peninjauan kembali dilakukan untuk perubahan rencana yang diperlukan. Nah, dan yang terakhir adalah model Armstrong dan Baron. Model ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari perumusan misi organisasi dan tujuan strategis untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu menjabarkan misi dan tujuan tersebut ke dalam bentuk rencana dan tujuan bisnis serta departemen. Rencana dan tujuan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian dijabarkan dan dibebankan pada departemen yang mendukungnya. Selanjutnya, perusahaan menetapkan kesepakatan kerja antara individu dengan manajernya. Ketika kesepakatan kerja telah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rencana kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Rencana tidak akan berjalan apabila tidak diimplementasikan langsung. Sehingga, setelah membuat rencana, perlu adanya tindakan kinerja beserta pengembangan. Selama tindakan kinerja tersebut dilaksanakan, harus adanya monitoring, review formal, dan umpan balik guna mengevaluasi kinerja, baik pekerja maupun manajer, serta untuk mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Langkah selanjutnya adalah
mengukur kinerja keseluruhan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan bawahannya. Apabila keberhasilan yang dicapai oleh karyawan memenuhi harapan perusahaan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan reward, baik berupa finansial maupun non-finansial. Juga karakteristik manajemen kinerja. Jadi yang pertama itu relevan. Jadi setiap standar pekerjaan dan tujuan organisasi harus memiliki keterkaitan yang erat. Terdapat juga keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen suatu pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan. Yang kedua yaitu sensitivitas, di mana sebuah perusahaan harus memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang jelas. Tiga yaitu reliabilitas, yang berarti konsistensi penilaian atau adanya sistem penilaian yang sama kepada seluruh karyawan. Yang keempat yaitu akseptabilitas, yaitu pengukuran kinerja karyawan yang telah dirancang dapat diterima oleh siapapun yang menggunakannya. Yang terakhir yaitu praktis, yaitu instrumen penilaian yang sudah disepakati mudah dimengerti oleh orang di dalam penilaian tersebut. Menurut Armstrong dan Baron tahun 2009, terdapat prinsip-prinsip manajemen kinerja. Yang pertama, kinerja manajemen adalah apa yang dilakukan manajer atau proses alami dari manajemen. Yang kedua, sebuah alat manajemen yang membantu manajer untuk mengelola sebuah perusahaan. Yang ketiga, tentang bagaimana mengelola individu, bukan sistem. Yang keempat, didorong oleh tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mendapatkan solusi bekerja. Selanjutnya, ada hanya tertarik pada hal-hal yang dapat dilakukan sesuatu tentang dan mendapatkan perbaikan yang terlihat. Selanjutnya, fokus pada perubahan perilaku daripada dokumen. Selanjutnya, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku namun berpotensi secara fleksibel. Selanjutnya, fokus pada pengembangan tidak membayar. Dan yang terakhir, sukses tergantung pada apa yang organisasi ini perlu dalam budaya kinerja. Sobat Managers, sekarang sudah tahu kan apa peran penting dari diterapkan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja karyawan. Dalam menerapkan manajemen kinerja, tentu kita harus menerapkan penilaian prestasi kerja juga. Lalu, apa sih itu penilaian prestasi kerja? Yuk disimak. Penilaian prestasi kerja menurut Utomo Triwidodowi adalah untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan hasil kerja karyawan dengan standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Penilaian kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan perusahaan. Nah, setelah mengetahui apa arti penilaian prestasi kerja, mari kita ketahui apa tujuan dan manfaat penilaian prestasi kinerja. Menurut Werther dan Davis, pada bukunya tahun 1996 halaman 342 menyebutkan bahwa penilaian prestasi kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai, yaitu yang pertama performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua ada compensation adjustment, yang artinya membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga ada placement decisions, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat ada training dan development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan, pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima ada career planning dan development, yaitu memadu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.
Nah, selanjutnya yang keenam ada staffing process deficiencies, yang artinya mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh ada informational inaccuracies and job design errors, yang artinya membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan ada equal employment opportunity, artinya menunjukkan bahwa placement decisions tidak diskriminatif. Yang kesembilan ada external challenge, yang artinya kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang terakhir ada feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Dalam melakukan penilaian prestasi kerja, tentunya perusahaan akan membuat standar kinerja, di mana dalam menentukan standar kinerja, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu validity, adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Yang kedua yaitu agreement, berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity di atas. Yang ketiga yaitu realisme, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Dan yang keempat yaitu objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai mengenai kinerja yang dinilai. Nah, teman-teman, dalam melakukan penilaian prestasi kerja, terdapat 3 hal atau terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan standar kerja, di mana sebuah perusahaan harus memiliki standar kerja yang jelas. Dalam menetapkan standar kerja, harus diperhatikan unsur persetujuan dari semua pihak, di mana yang ini berarti bahwasanya standar kerja yang ditetapkan harus disetujui oleh atasan maupun bawahannya. Yang kedua, yaitu tahapan penilaian kinerja, di mana tahapan ini sudah melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan hasil kerja yang telah dilakukan dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, umpan balik. Tahapan ketiga ini adalah umpan balik, di mana antara karyawan dengan atasan melakukan diskusi yang membahas tentang kinerja karyawan dan merancang pengembangan yang dibutuhkan oleh karyawan agar nantinya kedepannya dapat mencapai standar kerja yang lebih baik lagi. Menurut Mondi dan Nui, pada tahun 1993, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menilai prestasi kerja karyawan. Yang pertama yaitu written essays, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Yang kedua yaitu critical incidents, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk, atau external good or bad behavior pegawai. 3. Graphic rating skills, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala dalam mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. Misalnya, adalah dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja,
Misalnya, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Metode ini merupakan metode umum yang paling banyak digunakan oleh organisasi. Yang keempat yaitu Behaviorally Anchored Rating Scales atau yang disingkat BARS, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya adalah penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima suap dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Pada contoh di atas, nilai 4 dideskripsikan dengan tidak menerima suap dari pelanggan. Nilai 7 dideskripsikan dengan menolong pelanggan yang membutuhkan bantuan. Dengan mendeskripsikannya, metode ini mengurangi bias yang terjadi dalam penilaian. Yang kelima yaitu multi-person comparison, merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu seorang pegawai dibandingkan dengan rekan kerjanya. Biasanya dilakukan oleh supervisor. Ini sangat berguna untuk menentukan kenaikan gaji atau merit system, promosi, dan penghargaan perusahaan. Dan yang keenam yaitu Management by Objectives. Metode ini juga merupakan penilaian kinerja, yaitu pegawai dinilai berdasarkan pencapaiannya atas tujuan-tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan-tujuan ini tidak ditentukan oleh manajer saja, melainkan ditentukan dan disepakati bersama oleh para pegawai dan manajer. Setiap metode di atas memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sehingga tidak baik bagi organisasi untuk menggantungkan penilaian kinerjanya hanya pada satu jenis metode saja. Sebaiknya organisasi menggabungkan beberapa metode yang sesuai dengan lingkup organisasinya. Adapun tantangan atau bias-bias yang sering muncul dalam melakukan penilaian prestasi kerja. Menurut Werther dan Davis, tahun 1996 pada bukunya halaman 348 adalah yang pertama, halo effect. Terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya. Seorang pegawai yang tidak disukai akan mendapat nilai negatif pada semua aspek penilaian. Yang kedua ada leniency dan severity effect. Leniency effect adalah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap pegawai, sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk. Yang ketiga ada central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya, atau selalu berada di tengah-tengah. Toleransi penilai yang terlalu berlebihan tersebut menjadikan penilai cenderung memberikan penilaian dengan nilai yang rata-rata. Yang keempat ada assimilation and differential effect, yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, atau assimilation, atau sifat yang tidak mereka miliki pada dirinya, atau differential effect, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada karyawan yang memenuhi hal tersebut. Yang kelima ada first impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontrak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir ada recency effect. Penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu.
kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.